Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Meditasi adalah salah satu keilmuan yang akhir-akhir ini marak muncul kembali ataupun dicari-cari oleh pelaku spiritual, khususnya untuk mereka yang kebanyakan memiliki masalah dalam hidupnya. Nah, untuk pemula, nanti di saat meditasi memang sering mendapatkan fenomena-fenomena aneh. Nah, di sini saya akan berbagi fenomena itu sebenarnya apa. Kita bahas secara real dan logis. Di saat kita meditasi, di situ kita mendiamkan diri kita. Tetapi bukan berarti diam di situ kosong. Tetapi diam di situ ada isi di dalamnya. Kalau hanya sekedar kosong, suwung, sampai dalam meditasi tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan tidak ada manfaatnya apa-apa. Kecuali sampai hanya istirahat, mengistirahatkan diri. Lebih baik tidur. Tetapi di saat sampai meditasi, sampai membawa sesuatu yang menjadi tujuan ataupun permasalahan dalam hidup panjenengan semuanya. Di situ nanti meditasi panjenengan baru akan ada fungsinya. Bisa kesehatan, kerezekian, keluarga, masalah keluarga, ekonomi, bisnis, dan lain-lainnya. Nah, di saat kita mendiamkan diri, kita tenang, pernapasan kita stabilkan, kita duduk. Nah, di situ biasanya akan timbul banyak fenomena. Sebagai contoh, mengalirnya energi di tulang punggung, pinggang panas, kepala pusing, ada denyutan-denyutan, ada bisikan-bisikan, ada yang bicara dalam diri kita. Banyak sekali fenomenanya di saat kita mau diam. Terus itu apa, Kang Pro? Apakah itu hal-hal gaib? Enggak. Itu sangat logis. Di saat kita banyak gerak, kita tidak akan pernah merasakan apa yang ada dalam diri kita. Karena kita sibuk dengan gerak kita. Di saat kita punya masalah, kita itu hanya sibuk dengan permasalahan kita. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Tetapi di saat kita diam, kita tenang, kita hening, kita suwung, ya otomatis kita akan merasakan bahkan aliran sekecil apapun peredaran darah kita atau saraf kita itu kita merasakan. Makanya ada rambatan, kayak kesemutan, ada energi yang naik, itu cuma peredaran darah ataupun sistem persaraf. Ada denyutan ya, karena kita diam, kita merasakan lah. Kalau kita gerak gini tidak merasakan denyutan itu. Nah, yang aneh, yang membuat banyak orang terjerumus itu adalah
Ada yang bicara dalam diri saya. Itu apa? Ini fenomena yang luar biasa, yang membingungkan banyak orang dan menyesatkan banyak orang, sehingga meditasinya hanya terfokus di situ. Dan akhirnya yang bicara itu selalu diikutinya sampai dia kebingungan. Dan di saat kita tenang, kita diam, terus ada yang bicara dalam diri kita. Nanti ada yang menjawabnya. Nah, itulah yang dinamakan tanya jawab dengan diri sendiri. Loh, yang bicara itu siapa? Apakah itu alam semesta? Apakah itu leluhur kita? Apakah itu makhluk gaib? Antara rasa dan pikiran di saat kita diam, di situ mereka biasanya seperti bermusyawarah. Dari rasa sampean hidup saya ini susah. Pikiran sampean pasti menjawabnya nanti. Loh, kenapa? Saya berat banyak utang. Bagaimana solusinya? Ini yang jawab, tanya jawab di situ. Sebenarnya itu diri sampean sendiri, dari rasa sampean sendiri dan pemikiran sampean sendiri. Loh, sampean tinggal mengikuti yang mana? Kalau kita kembali ke kesadaran diri, berarti apa yang kita rasakan itu harus kita pikirkan. Berarti dari rasa kita naikkan ke pikiran kita. Nah, di situ sampai nanti akan mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan sampai sendiri dengan mengkaji diri itu tadi. Tanya jawab dengan diri sendiri. Dari rasa dan pikiran. Nah, orang itu kebanyakan mengikuti rasanya. Baru memandang gitu, kalau suka wah nggak mau berpikir dulu. Nah, sebenarnya alat orang hidup di alam semesta ini itu bukan rasa tapi pikiran. Rasa itu hasil dari hidupmu, itu bisa kamu rasakan. Tetapi cara kamu hidup itu pakai pikiran. Kebanyakan buru-buru dirasakan dulu, sampai itu tidak mau menikmati proses. Bahkan dalam meditasi itu sangat mengganggu kalau sampai tidak bisa mengendalikan dua itu. Itu nanti akan berbicara. Wah, saya tadi dapat bisikan alam, saya tadi dapat bisikan dari leluhur. Bukan, itu dari diri sampean sendiri. Bukan dari mana-mana. Itu yang harus sampean sadari, itu sebenarnya fenomenanya dalam meditasi. Nah, tugas kita itu mengontrol dengan kesadaran diri. Orang meditasi itu harus sadar, bukan tidak sadar. Karena nanti ada halusinasi, sampean akan masuk itu delusi. Kalau sampai sampean masuk delusi, sampean akan menciptakan sesuatu. Saat tadi ketemu Roro Kidul, saat tadi ketemu ini. Karena sampean sudah masuk delusi, bukan lagi halusinasi. Kalau halusinasi itu baru ngelamun. Karena harus hati-hati dalam meditasi. Pahami, cermati, dikaji yang benar, efek positif dan negatifnya baru dikerjakan, atau baru dicari tata caranya. Nah, kalau masalah teori dalam meditasi, seenak jenengan saja. Sampai itu yang nyaman bagaimana. Jangan mengikuti banyak teori lah. Kalau satu diikuti, satu lagi diikuti, sampean yang bingung. Pakai cara jenengan sendiri. Yang penting meditasi itu diam, tenang, membaca. Nah, membaca ini apa yang kita baca itu diri kita sendiri. Setelah kita bisa membaca diri kita sendiri, mengkaji diri kita sendiri, baru
di sekeliling kita dan alam semesta. Itu sebenarnya adalah meditasi. Makanya fenomena-fenomena dalam meditasi ini harus benar-benar dipahami. Agar apa? Kita tidak terlalu masuk ke dalam fenomena itu sendiri. Nanti dianggap itu adalah dari dimensi lain. Bukan, itu dari diri panjenengan sendiri. Tetap semangat, lakukan sebaik mungkin. Kosong adalah isi. Ingat, kosong adalah isi. Di saat sampean diam, sampean harus ada isi di dalamnya. Isi di dalamnya itu adalah titik fokus dari meditasi jenengan, yaitu tujuan panjenengan melakukan meditasi. Salam cerdas, salam rahayu.